Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Ojan. Video kali ini saya akan kembali lagi menjelaskan tentang sirkulasi pada kolam koi dan juga terutama pemipaannya pada kolam koi. Tapi ini saya jelaskan dalam bentuk miniatur kolam dari kardus ini yang sudah saya buat sedemikian rupa hingga mirip dengan menyerupai kolam pada aslinya. Ini agar lebih mudah dipahami, maka saya buat seperti ini dari kardus, dan juga pemipaannya nanti akan saya jelaskan detailnya seperti apa. Ini kalau dibentuk kolam intinya akan sama seperti ini bentuknya. Mulai dari kolam utama ada chamber 1, 2, 3, 4. Ini waterfallnya ya. Ini waterfall. Ini kolam utama. Ini chamber 1, 2, 3, 4. Ini pipa dari pompa ke waterfall. Lalu juga ada bottom drain. Oke. Lanjut saja ya teman-teman. Langsung saja saya jelaskan satu persatu bagaimana pemipaannya, bagaimana bentuk kolam aslinya tapi dalam bentuk miniatur dari kardus ini. Oke, mulai dari awal kolamnya. Ini ya andaikan saja ya teman-teman ya. Ini kalau mau bikin kolam ini ukuran chambernya ini sepertiga dari kolam utama. Artinya kolamnya ini 2:1 ini ya. 2:1. Ini sepertiganya intinya ya teman-teman ya, seperti itu akan lebih bagus untuk sirkulasi airnya. Kalau nggak bisa sepertiga ya seperempat, nggak masalah, yang penting kira-kira cukup bagus lah, cukup untuk sirkulasinya itu seperti itu. Oke, pertama ini dari kolam utamanya ini miniatur ini saya buat dengan 2 bottom drain ini ya teman-teman ya. Terlihat ya, 1, 2 ini bottom drain. Oke, kolam utamanya bentuknya seperti biasa, kotak seperti itu ya. Ini lantai kolamnya, ini lantainya yang bawah ini dibuat miring ya teman-teman ya. Kolam asli juga seperti itu, buat miring mengarah ke bottom drain. Ini saya lihatkan, ini bawahnya ya, ini seperti ini ya, miring ke bottom drain ini teman-teman, miring ke bottom drain. Dari sini terlihat, oke, miring ke bottom drain. Oke, miring ya. Nah, seperti itu kolam utama. Kolam asli juga seperti itu bentuknya nanti ya. Ini teman-teman. Nah, ini bottom drainnya tadi 1, 2 ya. Ini bentuknya miring ke bottom drain lantainya ya teman-teman ya. Oke. Ini pipanya saya buat 2 lubang yaitu 1, 2. Oke, ini 1, 2. Ini arahnya kemana? Ini arahnya ke chamber 1. Ini chamber 1. Ini chamber 1. Ini chambernya 1, 2, 3, 4. Ini chamber 1. Dari bottom drain itu 2 itu mengarah ke chamber 1 ya. Ini ya teman-teman ya. Terlihat? Ini ya. Dari 2 ke chamber 1. Chamber 1. Nah, ini taruh dari samping seperti ini. Chamber 1 ini chamber 1 ini saya garis ya sengaja nanti buat sekatnya dalam. Ini chamber 1 ini harus lebih dalam. Kenapa harus lebih dalam? Karena agar ini juga nanti dipasang drain. Di sini ada drain, harus ada drain untuk membuang kotoran-kotoran yang di sini. Ini chamber 1 usahakan lebih dalam dari kolam, juga lebih dalam dari chamber lainnya. Seperti ini ya teman-teman ya. Lihat ya. Ini chamber 1, 2, 3, 4. Ini chamber 1 lebih dalam dari chamber lainnya. Nanti di samping sini dikasih drain untuk membuang kotoran-kotorannya, atau kalau nguras cukup di chamber 1 saja. Nah, ini dalamnya. Itu pipa bottom drain 1, bottom drain 2 ada. Nah, nanti arahnya dari bottom drain sini, dari chamber 1 ini, air dari kolam utama mengalir ke
chamber 1 mengandalkan gravitasi bumi saja. Kotoran-kotoran pasti akan turun karena ini lantainya miring, lantai miring, lantai miring, akan turun ke bottom drain sini dan sini. Akan mengarah ke chamber 1 sini. Otomatis kotorannya akan berada di bawah dan air yang sudah lumayan jernih akan naik ke atas. Di sini ada media filter, media mekanik biasanya untuk chamber satunya akan naik ke atas, naiknya ke atas. Oke, naik ke atas ini airnya masuk ke chamber 2 dengan pipa ini. Ini ya. Ini pipa angsa namanya ya, turun bentuk L seperti itu ya. Itu pipa angsa, dari atas masuk, turun ke bawah, masuk ke chamber 2. Nah, seperti itu. Terus seperti itu ya. Dan ini juga ada media filternya, dari bawah naik ke atas, masuk lagi ke chamber 3 melalui pipa angsa ini, turun lagi ke sana, masuk ke chamber 3 sini. Ini pipa chamber 1, chamber 2, chamber 3. Ini harus semakin banyak chambernya, harus semakin rendah. Usahakan semakin rendah. Kenapa? Agar sampai sini ini tidak tekor ya teman-teman. Ini masuk keluar, nggak menunggu sampai sini rata dengan ini sudah masuk lagi ke sini, nggak sungguh rata dengan ini sudah masuk lagi ke sini, dan di terakhir ke chamber 4. Nah, ini chamber 4-nya. Chamber 4 akan dipompa ini. Pompa isinya biasanya pompa atau dan juga lampu UV di chamber 4. Terus masuk ke waterfall. Ini waterfall ya, andaikan ini waterfallnya, jelek-jelekan saja, andaikan ini waterfallnya lagi turun lagi ke kolam utama. Kolam utamanya masuk lagi ke chamber 1. Seperti itu terus berputar. Intinya bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Kolam utama miring lantainya masuk ke ini pipa mengarah ke chamber 1. Ini ya teman-teman ya. Pipanya mengarah ke chamber 1. Terus chamber 1 ini lebih dalam dari chamber lainnya. Ini sama nggak apa-apa. 2, 3, 4 sama nggak apa-apa. Kalau mau ngedrain di chamber 2, 3, 4 ini, yang paling pojokan sini, pojokan pipa sini, pojokan pipanya yang di sini, jangan dilem agar mudah lepasnya nanti. Ini dicopot pasti akan habis yang di chamber 2, ini dicopot habis chamber 3, ini copot habis yang chamber 4. Seperti itu ya. Jadi nggak perlu dilem untuk pipa-pipa chambernya. Bentuknya seperti ini ya nanti kalau mau bikin aslinya juga. Ini pakai pipa angsa, ini pipa biasa, terus disambung dengan T maksudnya L itu, keni. Nah, belok aja cukup seperti itu. Sama ini juga, yang penting ini lebih tinggi, yang penting semakin chamber terakhir ini harus semakin rendah. Seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa ini dibuat lebih dalam? Nah, ini untuk membuang kotoran nanti sisa-sisanya. Di sini harus ada drain di chamber satunya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah. Oke, teman-teman. Ini hanya sekedar minimalis kolamnya. Kalau mau bikin kolam secara sederhana, gambarannya seperti ini ya teman-teman. Semoga mudah memahaminya. Kalau mau lihat untuk yang kolam asli, ada di video saya lainnya, itu sudah saya buatkan dalam kolam asli. Awal-awal saya buat video dulu membuat filter sederhana, itu kolam aslinya. Kalau ini secara sederhananya seperti ini kalau dari miniatur kardus, tapi ini mungkin akan semakin jelas. Oke, cukup ya teman-teman ya. Seperti ini bentuknya ya kalau mau bikin kolam. Nah, intinya ini kalau bisa sepertiga untuk chambernya, kalau nggak bisa sepertiga, 1/4. Kalau pipanya, ukuran pipa pemipaannya itu seperti ini pemipaannya. Ini pipa angsa dari chamber 3
dari chamber 1 ke chamber 2 masuk, chamber 2 ke chamber 3 masuk, chamber 3 ke chamber 4 masuk. Dari chamber 4 ini dipompa ke waterfall. Dari waterfall masuk ke kolam utama ke chamber 1. Seperti itu saja terus berputar. Untuk pemipaannya seperti itu. Untuk besar pipanya bagaimana? Besar pipanya sesuaikan dengan ukuran kolamnya. Semakin besar ukuran kolam, sebaiknya menggunakan pipa yang lebih besar atau sesuai lah intinya dengan kolamnya. Misalkan ini ukuran, ini saya buat 3:1 ini ya. Misalkan ini 3x1, ini chambernya ini sekitar berapa ini? 40 lah kira-kira. Ini gunakan pipa untuk 2 in cukup, ini pakai pipa 2 in cukup. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga mudah dimengerti. Semoga ikan-ikan kita semua pada sehat di musim hujan seperti ini. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.